Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah itu ya. Itu tidak hanya tentang dibinasakannya suatu kaum, tentang diluluh lantakkannya suatu negeri, enggak hanya seperti itu. Tanda kebesaran Allah termasuk Allah nyiptain pasangan-pasangan untuk makhluk-makhluknya. Nah itu juga salah satu tanda kebesaran Allah. Jadi biar kita enggak selalu nganggap bahwa yang merupakan kebesaran Allah ya, yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah itu hanyalah tentang musibah, tentang bencana, nggak hanya seperti itu. Dan nggak hanya keajaiban-keajaiban yang biasa kita harapkan itu, nggak seperti itu juga. Maksudnya nggak selalu hanya seperti itu. Tapi salah satunya adalah kita bisa nikah, kita bisa punya pasangan dalam tanda kutip yang halal. Kalau yang nggak halal ya, pacaran syariat, pacaran syar'i, pacaran islami, nggak ada yang namanya pacaran islami. Kalau pacaran islami, ya datang ke rumahnya, kemudian minta sama orang tuanya, besoknya menikah, nah itu baru setelah itu pacaran halal, islami kalau itu ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di sini ada keyword yang keren, bahwa yang seperti ini ya, berpasang-pasangan itu adalah tanda-tanda Allah ya, tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Berarti pada dasarnya ketika menyalahgunakan tentang pasangan, itu berarti mereka sedang tidak berpikir. Misalkan orang yang belum halal baginya ya, kemudian berpasangan ya, sampai kelewatan batas, atau sudah disediain sama Allah kok nggak nikah. Nah ini nggak nikah ini sebenarnya nggak bagus juga ya, karena dalam kitab Ihya itu bahkan diterangkan waqad qila fadlul muta'ahil. Muta'ahil itu orang yang berkeluarga, dari kata ahlun, keluarga. Qila fadlul muta'ahil alal azib ya, alal azib. Azib itu jomblo, membujang. Kafadlil mujahid alal qaid. Itu bandingannya orang, ibadahnya orang yang sudah berkeluarga dibandingkan dengan orang yang masih membujang ya. Itu bagaikan orang yang berjihad ya, dibanding orang yang duduk saja nggak berjihad. Betapa ininya ya. Jadi sebenarnya kalau sudah berkeluarga, makanya ada bilang layatimu nusukun nasik ya hatta yankih. Ibadah seseorang tidak akan sempurna ya kecuali dia sudah menikah. Ini yang kemudian ada banyak kalimat-kalimat menikahlah ya, dengan menikah maka agama kita akan sempurna. Karena sebetulnya orang yang sedang jomblo agamanya masih separuh gitu. Ini semuanya kata agama loh ya, pelajaran dari agama. Bahkan Ibnu Mas'ud itu ya, itu pernah bilang, Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud pernah bilang, laulam yabqa min umri illa asyrah ayyam lahbabtu an atazawwaja likaila alqullah azban. Jika saja umurku hanya tersisa 10 hari, kata Ibnu Mas'ud, maka aku ingin untuk segera menikah agar aku tidak menemui Allah dalam keadaan jomblo, dalam keadaan masih bujang. Begitu juga Mu'ad bin Jabal, fa inni akrahan alqallah azban. Beliau ini nggak suka ketika nanti menghadap ke Allah dalam keadaan jomblo, karena memang nikah sunnah madiyah wa khuluq min akhlaqil anbiya. Karena memang sunnah itu, nikah itu ya, sunnahnya
anbiya, sunnahnya nabi-nabi, dan bagian dari akhlak para nabi itu. Tapi apa kemudian kita bersuudzon kepada orang yang nggak menikah? Ya nggak juga, tergantung kan, tergantung. Jadi seperti ya banyak itu kan ya, imam-imam yang musonif, beliau ngarang kitab, saking sibuknya ngarang kitab sampai enggak menikah. Nah, kalau yang seperti itu ya beda lagi. Kalau enggak menikah tapi enggak sibuk juga ibadahnya, nah ini yang enggak boleh. Jadi seakan-akan kok menghindari sunnah gitu. Karena nikah sendiri punya banyak keutamaan ya. Contohnya ya, memiliki anak, kemudian kasrus syahwah, memecahkan syahwat, kemudian wa tadbirul manzil. Tadbirul manzil itu agar rumah ini lebih tertata lagi. Beda kan yang jomblo sama yang sudah berkeluarga rumahnya. Kalau jomblo kamarnya ya sudah begitu, porak-porandakan. Wa kasratul asyirah, kemudian memperbanyak keluarga. Ini juga ada hubungannya dengan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Wa mujahadatun nafs bil qiyam bihinna, dan dengan menikah itu ya, bisa membuat kita tirakat. Tirakat apa? Tirakat untuk menghidup-hidupi ya, menafkahi, membiayai ya, istri kita, anak-anak kita, seperti itu. Iya, tapi kita nggak kemudian memojokkan orang-orang yang nggak menikah, yang jomblo ya. Ya kita husnuzon saja. Kita kan nggak tahu hidupnya dengan secara pasti, secara detail, secara rinci. Apakah memang rajin ibadah? Kita kan nggak mungkin neliti-neliti orang, nilai orang sampai detail gitu. Daripada suudzon. Bisa saja juga karena mungkin kondisi ekonomi ya, memang kok nggak bisa-bisa, nggak mampu-mampu untuk menikah ya. Nah, kan menikah kan manisatu amin kumul ba'ata falyatazawwaj. Menikah itu kan ketika mampu. Ya, kalau memang kekurangan terus nggak mampu-mampu, ya beda lagi. Ya pokoknya yang penting kita berusaha. Kalau kita mampu untuk nikah ya kita nikah. Memang itu sunnahnya ya, sunnahnya para nabi. Kalaupun ada orang yang nggak menikah ya dibantu, bukan dibojokin, dibantu untuk mencari jodohnya ya. Sebelum berjodoh dengan kematian ya usahakan berjodoh dengan cinta. Allahu a'lam bishawab.